tahun 2011, Korea Selatan. Kematian seakan merajalela, kematian aneh, kematian yang terlalu mendadak, kematian yang seharusnya tidak mungkin terjadi begitu saja. Apakah yang sebenarnya sedang terjadi? Seorang dokter menemukan semua kematian dengan sebab yang sama, yaitu paru-paru yang mengeras layaknya batu. Diangkat dari kisah nyata. Apakah penyebab kematian-kematian ini? Dan akankah terungkap? Inilah dia, Toxic. Di awal kisah, kita dipertemukan pada seorang pria parubaya yang bekerja sebagai dokter bedah. Dan dia bernama Taehoon. Tinggal bersama istri dan seorang putra. Kehidupan Taehoon sungguh bahagia. Saat sarapan pagi itu, Taehoon diberitahu sang istri bahwa anaknya Minwoo sedang merasa tidak enak badan. Taehoon ingin membawa Minwoo ke rumah sakit agar dia bisa memeriksanya. Namun, sang istri pun menolak karena menganggap sakit Minwoo biasa saja, lebih baik ke klinik saja. Siang harinya, di obrolan sambil makan siang, teman Taehoon bilang bahwa adik ipar Taehoon yang bekerja sebagai jaksa kini menjadi trending topik di media sosial. Di dimensi yang lain, Jaksa Han, adik ipar Taehoon, menyerang bola tersangka pencabulan. Hal inilah yang menjadikannya trending topik saat ini. Dan hal tersebut juga yang menyebabkan Han sering dimarahi oleh bosnya. Jaksa Han memang tak segan-segan menghukum tersangka menurut hukum wanita sejati. Kembali ke rumah sakit, Taehoon menanyakan kabar Minwoo. Istrinya menjawab bahwa Minwoo sudah baikan dan kini sedang berenang. Tak lama setelah itu, ketika Minwoo coba untuk berenang, tiba-tiba dia pingsan karena sesak nafas. Minwoo kemudian segera dilarikan ke rumah sakit. Ketika keadaan Minwoo tiba-tiba memburuk, Taehoon segera mengoperasi anaknya tersebut. Setelah sekian lama melakukan operasi, istri Taehoon yang panik meminta penjelasan dari sang suami. Taehoon segera mencoba menjelaskannya pada sang istri bahwa Minwoo mengalami fibrosis paru-paru, di mana sebagian besar paru-paru anak tersebut mengeras layaknya batu. Dan selain itu, Taehoon sendiri pun belum mengerti mengapa fibrosis paru-paru ini datang secara tiba-tiba serta tanpa gejala apapun sebelumnya. Malam itu, istri Taehoon pulang untuk beristirahat, sedangkan Taehoon menjaga Minwoo di rumah sakit. Esoknya, Jaksa Han berkunjung ke rumah Taehoon. Karena tidak ada jawaban dari dalam, dia pun mencoba masuk. Berkali-kali memanggil, namun tetap tak ada jawaban. Sampai akhirnya, Han menemukan kakaknya sudah tergeletak kaku. Mendengar berita itu, Taehoon kaget bukan main. Dia syok karena baru kemarin malam istrinya itu masih baik-baik saja. Kejanggalan dari kematian istrinya itu, Taehoon beberkan kepada Han. Ternyata istrinya tiba-tiba meninggal karena pengerasan paru-paru seperti yang sedang Minwoo alami saat ini. Yang menjadikannya lebih janggal adalah setidaknya dibutuhkan waktu setahun untuk penyakit tersebut bisa membuat 2/3 paru-paru istrinya menjadi keras. Tidak secara tiba-tiba seperti yang istrinya dan Minwoo alami saat ini. Mendengar hal itu, insting seorang Jaksa Han mengetahui ada hal yang tidak beres dari kasus kematian kakaknya ini. Dan Han bersikeras untuk menyelidiki kasus ini. Sepulangnya ke rumah sakit, Taehoon kembali memeriksa hasil ronsen paru-paru sang istri. Dan disinilah Taehoon menemukan bahwa
Tidak ada tanda-tanda penyakit fibrosis paru-paru di sana, yang berarti paru-paru tersebut mengeras karena sesuatu yang lain yang entah apa. Maka dari itu, jasad istrinya pun diautopsi. Paru-paru tersebut dikeluarkan dari tubuh istrinya, dan para dokter pun dibuat kaget oleh paru-paru yang membatu seperti itu, serta sudah jelas bahwa bukan karena fibrosis. Beberapa hari kemudian, hasil autopsi pun selesai, yang menyatakan bahwa ada senyawa asing yang masuk ke dalam paru-paru yang membuat paru-paru tersebut mengalami peradangan dan rusak. Salah seorang dokter ingat, dia pernah membaca sebuah artikel tentang seorang dokter yang menyelidiki kasus paru-paru yang sama seperti ini. Tak menunggu lama, Taehun bergegas menemui Dr. Oh. Taehun mendapat cerita dari Dr. Oh bahwa di tahun 2006, awalnya dia kira bahwa sang pasien menderita penyakit flu biasa. Tapi ketika diobati, sang pasien mendadak meninggal, dan tidak hanya Dr. Oh yang menerima pasien paru yang mendadak meninggal seperti itu. Ternyata kasus-kasus serupa pun terjadi di beberapa rumah sakit. Selain itu, penyakit ini juga sangat aneh. Penyakit ini hanya datang di satu musim saja, yaitu di musim semi. Belum puas dengan apa yang dia dapat, Taehun melakukan survei dan mengirimkan surat-surat pada penderita penyakit fibrosis paru-paru, yang ternyata belum juga menghasilkan apa-apa. Mendengar hal itu, Han mencoba menolong Taehun, dan mereka pergi langsung ke rumah-rumah para korban. Di suatu rumah, Taehun dan Han diterima baik oleh seorang ibu yang juga tampak terkena penyakit paru-paru tersebut. Ibu ini menceritakan bahwa putrinya dulu tiba-tiba saja pingsan saat berolahraga. Taehun pun diizinkan untuk melihat putri ibu itu dan bahkan sempat memotretnya dan ruangannya. Saat malam hari tiba, Taehun seakan mendengar suara istrinya memanggil dan membayangkan istri dan anaknya tertidur di kamar yang sesungguhnya kosong tersebut. Tiba-tiba, alat pelembab udara menyembur menyala. Taehun jadi teringat bahwa di tempat yang dia datangi tadi siang ada alat pelembab udara juga. Lalu Taehun segera pergi ke pusat pengendalian dan pencegahan penyakit untuk membantunya bereksperimen dengan tikus dan pelembab udara. Setelah 2 minggu berlalu dan ternyata tikus-tikus tersebut pun tewas setelah mengidap fibrosis paru. Penanggung jawab eksperimen ini bilang bahwa penyebabnya adalah PHMG yang merupakan disinfektan biosoda. Taehun kebingungan bagaimana bisa PHMG ada di rumahnya. Penanggung jawab bilang bahwa PHMG tersebut keluar dari pelembab udara. Mendengar hal itu, Taehun sadar dan segera memeriksa foto-foto di rumah korban sampai dia menemukan foto disinfektan yang sama dengan yang digunakan oleh istrinya di rumah. Tapi Taehun pun ingat benar bahwa dulu dia pernah memeriksa disinfektan tersebut yang telah tertulis bahwa sudah memiliki izin pemerintah. Mendengar dugaan Taehun, Han segera meminta izin pada bosnya agar segera menghentikan peredaran disinfektan Spotless yang hasilnya ditolak sang kepala jaksa karena katanya masih kurang bukti dan memang bukan kuasa dia untuk menghentikan peredaran barang tersebut. Tapi Han tidak berhenti begitu saja. Han dibantu temannya Kim serta Taehun bahu-membahu mengumpulkan bukti-bukti termasuk hasil eksperimen tikus yang dulu, lalu membeberkannya ke media sosial. Dengan kecepatan internet di Korea Selatan yang super kenceng sedunia, berita tentang bahaya disinfektan Spotless tersebut langsung viral. Para keluarga korban pengguna disinfektan ini pun langsung dibuat syok mendengarnya. Sedangkan saat itu di perusahaan O2 yang memproduksi barang tersebut menyangkal semua tuduhan terhadap disinfektan mereka. Dalam rapat, bos O2
menunjuk Wosik untuk menyelesaikan kasus ini. Bos O2 bilang bahwa dari 50 juta orang penduduk Korea Selatan, hampir 10 juta menggunakan produk spotless mereka. Sedangkan yang meninggal katanya hanya sedikit. Dan anggap saja kematian-kematian ini sama dengan kecelakaan kecil saja. Maksudnya biasa saja dan tak perlu sampai heboh begitu. Si bos O2 ini pun menjanjikan Wusik menjadi CEO perusahaan jikalau Wusik berhasil menangani kasus ini. Melihat kursi CEO yang bersinar di hadapannya, tak banyak pikir Wusik langsung menyanggupinya. Wusik bergerak cepat. Dia melenyapkan semua bukti yang dapat mengancam perusahaan O2. Lalu dia menyuap anggota dewan bernama Jang untuk membantu di kasusnya. Sekejap, artikel-artikel tentang produk disinfektan tersebut menghilang dari internet. Tak sampai situ saja, Wusik juga menemui kepala jaksa untuk menyingkirkan jaksa Han yang menurutnya telah melakukan penyelidikan ilegal. Turun menjadi pengacara, bukan kesedihan yang Han alami. Dia tidak gentar. Dia menemui kenalannya, yaitu seorang pengacara yang hebat bernama Jung, dan meminta Jung untuk mewakili penggugat. Han memberikan Jung beberapa salinan bukti yang telah dikumpulkannya. Selain Jung, Han meminta temannya Lee untuk mengumpulkan keluarga korban. Dengan para keluarga korban berkumpul dan Taehun sebagai pendana biaya, Han CS mengumpulkan bukti-bukti lain. Tapi sesudah lebih dari 1 bulan, belum juga ada tanda-tanda. Lee bilang bahwa sidang akan segera dilakukan jika ada alasan hukum yang kuat. Tapi untuk kasus ini, masuknya hanya dihukum perdata. Dan jika melihat besarnya perusahaan O2, mungkin saja sidang tidak jadi dilaksanakan. Namun tiba-tiba, seorang warga Amerika datang karena anaknya merupakan salah satu korban. Hal itu membuat persidangan akan segera dilakukan. Di lain tempat, Wusik bingung dan menjelaskan bahwa jika sidang tidak segera dilakukan, bisa jadi kasus O2 akan dibawa ke Amerika, yang mana pasti akan lebih membesar dan tak mungkin lagi diatasi. Sidang pertama pun dilangsungkan dan mereka menunggu datangnya pengacara dari kubu perusahaan O2. Nah, di sini betapa terkejutnya Han melihat pengacara O2 tak lain dan tak bukan adalah Jung. Ternyata Han dikhianati Jung. Bahkan Jung mengantongi 12 miliar dari pihak O2 karena memberikan bukti-bukti dari tangan Han ke tangan pihak perusahaan O2. Di persidangan tersebut, Jung mengatakan bahwa saat ini pihak O2 sedang melakukan uji racun di produknya. Adapun orang yang menguji adalah Profesor Sangmo yang sangat ahli di bidangnya. Jadi dia meminta agar persidangan ditunda sampai hasil tes keluar. Tentu saja Han menolak dan yakin bahwa pihak O2 sengaja mengulur waktu. Jung mendebatnya. Dia bilang bahwa O2 sudah menyiapkan 62,5 miliar untuk penyelesaian kasus ini. Jung juga menyatakan dia sudah memiliki daftar korban untuk menyelesaikan kasus ini tanpa syarat. Riuh rendah orang-orang di persidangan pun terjadi. Kebingungan, dari mana Jung bisa mendapatkan daftar para korban dan juga tanda tangan mereka? Ternyata salah satu korban yang bernama Hyung Jong lah yang berkhianat. Dia ditemui Wusik dan memberinya sejumlah uang supaya Hyung Jong mau memberikan daftar para korban. Hyung Jong awalnya tidak mau, tapi pada akhirnya dia mengambil uang tersebut. Di persidangan akhirnya hakim pun memutuskan untuk menunda persidangan. Jung pun mengatakan pada media bahwa dalam kasus ini ada segelintir orang yang berusaha merusak citra perusahaan, mengingat produk spotless ini telah dipakai sejak 17 tahun yang lalu dan tidak terjadi kendala apa-apa. Di kubuhan, Lee datang. Dia tahu bahwa Jung mendapat daftar tersebut dari Hyung Jong. Tak banyak pikir lagi,
Taehon langsung menemui Hyung Jong yang mengaku bahwa sepeninggal istri dan anaknya, dia ditinggalkan dengan tagihan rumah sakit yang sangat banyak. Bahkan sampai dia berhutang ke sana sini, maka dia terpaksa menerima uang tersebut. Di lain tempat, Han menemui Dr. Taesung agar membantunya dalam membela para korban. Di waktu yang sama, hasil tes uji produk Spotless diserahkan pada Woo-sik oleh Profesor Sang-mo. Dan ternyata benar bahwa hasil tes menyatakan kandungan dalam produk ini sangatlah berbahaya. Woo-sik langsung saja merobek hasil tes tersebut di depan Sang-mo. Lalu Woo-sik menawari Profesor Sang-mo di mana labnya akan dipakai sebagai tempat pengujian produk perusahaan O2 selama 5 tahun. Tentu saja ini berarti uang yang sangat besar. Tapi Sang-mo ingat bahwa pihak Han dan Taehun sedang mencari seorang ahli. Jadi Profesor Sang-mo akan menandatangani perjanjian dengan Woo-sik tersebut dengan syarat Woo-sik punya rencana yang matang yang bisa digunakan untuk menghadapi ahli yang dipilih kubu Han dan Taehun. Woo-sik membuat Taehun kaget. Tiba-tiba Woo-sik ada di sebelah anaknya. Ternyata Woo-sik menawarkan transplantasi paru-paru untuk anaknya, asalkan Taehun mau mencabut gugatannya pada perusahaan O2. Taehun pun merobek penawaran Woo-sik tersebut karena Taehun menghormati keluarga korban yang banyak di luar sana. Seminggu setelah itu, persidangan lanjutan dilaksanakan. Di persidangan kali ini, semua tampak sepi, bahkan tak diikuti oleh awak media. Dr. Taesung dihadirkan sebagai saksi ahli. Dalam persidangan, Dr. Taesung tampak menjawab pertanyaan para pengacara. Saat Han bertanya apakah PHMG berbahaya bagi manusia, lalu Dr. Taesung pun mengatakan bahwa jelas PHMG sangat berbahaya jika dihirup oleh manusia. Dan dia pun tak habis pikir mengapa suatu perusahaan bisa memakai PHMG di salah satu produknya, seakan perusahaan itu ingin membunuh orang secara sengaja saja. Lalu tibalah bagian Jung untuk bertanya. Dr. Taesung yang merupakan anggota Kementerian Lingkungan Hidup, yang mana Kementerian Lingkungan Hidup pernah menerbitkan sebuah buku yang ditulis langsung oleh Dr. Taesung. Jung memintanya untuk membaca tulisan yang pernah ditulisnya. Untuk sesaat, Dr. Taesung pun terdiam. Hakim memintanya untuk membaca bagian yang diminta dibacakan oleh pengacara Jung. Dr. Taesung pun membaca bahwa PHMG tidak berbahaya bagi manusia. Sontak saja hal itu bertolak belakang dengan perkataan Dr. Taesung tadi. Ahli kedua dihadirkan, yaitu Profesor Sang-mo. Jung meminta pada Sang-mo membacakan hasil tes ujinya. Sang-mo berkata bahwa memang ada kandungan PHMG dalam produk Spotless, tapi dalam massa yang wajar saja dan kadarnya masih aman untuk digunakan pada manusia. Jadi menurutnya bukan produk Spotless yang menyebabkan fibrosis paru. Han mempertanyakan soal integritas dari Profesor Sang-mo karena dalam 3 tahun terakhir ini lab sang profesor bekerja di bawah perusahaan O2. Profesor Sang-mo bilang bahwa dalam tesnya dia menggandeng pengamat dari pihak penggugat, jadi bisa dipastikan bahwa hasil tes ini tidak memihak pada perusahaan O2. Han bertanya, siapakah orangnya? Profesor Sang-mo langsung saja menunjuk Taehon. Sontak saja semua orang kaget. Hakim pun memanggil Taehon dan bertanya apa yang dikatakan Profesor Sang-mo itu benar. Han sempat terdiam, lalu berkata bahwa itu benar. Hasil tes dan uji racun dilakukan dengan pengamatan Taehon. Produk Spotless bukanlah penyebab fibrosis paru. Semua keluarga korban yang ada di sana histeris, mereka bingung campur aduk. Mengapa Taehon seakan mengkhianati mereka dan tiba-tiba memihak pada perusahaan O2? Ternyata malam sebelumnya Taehon menyetujui
bantuan transplantasi paru-paru yang diberikan Wusik untuk anaknya. Kembali ke persidangan, Jung bilang bahwa perusahaan O2 hanya kambing hitam di balik kasus fibrosis paru-paru yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan produk Spotless milik O2. Hakim lalu bilang akan mengumumkan putusan akhir sebulan mendatang setelah timnya mempelajari semua bukti dan saksi-saksi ahli. Semua keluarga korban marah pada Han. Mereka merasa dikhianati, sedangkan malam itu kubu perusahaan O2 mengadakan pesta. Kepala pimpinan perusahaan O2 meminta agar produk Spotless yang tersisa segera diedarkan kembali. Dia berpendapat bahwa manusia tidak akan mati secepat itu oleh produk Spotless mereka. Dan selain itu, jika ada kendala seperti sekarang pun, toh mereka punya orang-orang besar dan berkuasa yang dapat melindungi perusahaannya. Intinya, dia nggak mau tahu sisa produk Spotless harus habis dalam waktu 1 bulan saja. Baru setelah itu, buat produk Spotless yang tidak mengandung PHMG. Esok harinya, pimpinan perusahaan O2 ini ditangkap polisi di bandara. Ternyata hasil tes manipulasi yang dilakukan Profesor Sangmo bocor ke publik. Adapun hal yang terjadi adalah ternyata Wusiklah yang mengkhianati perusahaan O2. Wusik mesti kehilangan anaknya setelah anaknya menjadi korban Spotless. Bahkan beberapa hari kemudian setelah itu, istrinya pun meninggal. Saat itu, Wusik belum tahu bahwa kematian anak dan istrinya tersebut ada hubungannya dengan produk perusahaan tempat dia bekerja. Sampai suatu hari, dia menerima surat survei yang Taehun lakukan saat pertama kali menyelidiki penyakit fibrosis paru tersebut. Mulai hari itu pula lah Wusik bertekad untuk membalas dendam atas kematian istri dan anaknya itu. Tapi Wusik sangatlah berhati-hati dalam rencana balas dendam ini karena dia tahu perusahaan O2 bukan perusahaan yang mudah untuk dikalahkan begitu saja. Jadi sebenarnya di suatu hari setelah mendapat surat survei dari Taehun, Wusik menemui Taehun dan berterus terang pada Taehun bahwa perusahaannya ini punya orang-orang yang sangat berkuasa dan selalu punya cara untuk menghindari hukum di negara ini. Jadi untuk mengalahkannya, buat seolah-olah perusahaan ini menang ataupun mampu mengatasi keadaan. Dan di saat itulah akan ada celah untuk menyerang dan membalikan keadaan. Dari situ pula lah alasan Taehun mau menjadi pengamat saat tes Profesor Sangmo agar dia bisa merekamnya secara rahasia. Tapi para pentolan perusahaan O2 tidak diam begitu saja. Mereka mengkambing hitamkan Wusik hingga akhirnya Wusik resmi ditangkap. Tapi dia tidak gentar. Setidaknya dia telah melakukan bagiannya untuk membalas perusahaan yang menyebabkan kematian keluarganya. Han kembali dipanggil dan ditunjuk sebagai jaksa di kasus ini. Minwoo pun berhasil mendapat transplantasi paru-paru. 10 tahun kemudian, kasus ini belum juga selesai. Bahkan pemerintah Korea Selatan membuat tim pencari fakta agar kasus ini bisa diselesaikan. Di sini hadir beberapa anggota dewan dan bahkan kementerian. Dr. Taehun pun ada di sana karena dia merupakan orang yang pertama kali mengangkat kasus ini ke publik. Orang-orang yang dulu jadi saksi di persidangan pun sudah ada beberapa yang meninggal. Video kesaksian mereka pun diputar di ruangan tersebut. 가습기술하고 해서 살균제 넣어서 썼어요. 넣고 쓰라고 했고 나라에서도 안전인증까지 해줬으니 안전하다고 생각을 했어요. 책임이 없다고 하니까 제가 죽인 거죠. 저는 왜 이렇게 된 건가요? 우리 엄마는 왜 죽은 거죠?
Lalu terjadilah saling lempar kesalahan antar kubu di sini. Taehun menyalahkan Kementerian Riset atas izinnya pada produk Spotless, tapi Kementerian Riset menyangkalnya. Mereka melempar kesalahan ke pihak BPOM yang juga langsung menyangkal dengan alasan karena produk Spotless bukanlah produk makanan. Mereka melempar kesalahannya ke pihak Kementerian Lingkungan Hidup. Intinya, tak ada dari mereka yang berani bertanggung jawab. Taehun dengan marah berdiri dan berkata, "Apakah seperti ini cara para wakil rakyat di negeri ini bekerja?" Taehun membuka salah satu botol Spotless dan menyiramkannya ke arah mereka. Teriakan-teriakan dukungan bergemuruh di luar, meminta pertanggungjawaban dari para pembunuh. Menurut kisah nyata ini, sudah 10 juta produk Spotless terjual sejak 1994 sampai 2011, dengan 950.000 orang menderita masalah kesehatan, serta korban meninggal yang mencapai 20.000 orang. Dan filmnya pun tamat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai sini, dan mohon untuk like kalau kalian suka nontonnya, serta dislike kalau kalian nggak suka nontonnya. Subscribe kalau menurut kalian bagus, dan see you on my next video.